Nah, udah mulai ya, nih direkam. Kita gambar ini ya. Yang pertama kita bikin gambarnya seperti ini di Inventor. Nah, kita buka dulu Inventornya, create new, part seperti biasa ya, di create. Nunggu lagi ya, loading. Ya paling ntar ada suara kamu di sini tuh. Biarlah. Oke, sudah mulai ya. Nah, sebelum kamu skate awalan, kamu pilih dulu jenget ya. Saya ngajarin dari awal lagi ya, biar nggak lupa. Soalnya kamu takutnya salah milih. Jangan YZ plan ataupun XZ plan ya. Pakai yang XY plan yang kamu pilih. Lalu kita bikin kotak dulu. Nah, di sini kan posisinya agak tiduran ya. Kalau saya lihat di gambar, ini kan kayak miring ya. Nah, posisinya diubah itu menjadi horizontal. Jadi yang turun di bawah itu yang panjang 100 ya, bukan yang 96. Yang tegak berdiri ke depan itu adalah 96. Berarti yang bawahnya 100. Paham ya? Nah, jadi jangan posisinya begini. Kalau begini berarti kan yang garpunya ada di kanan kiri. Ya. Ya kalau yang mau aman ya garpunya ada di atas bawah ya. Oke, biar nggak keder. Ya ingatnya aja nanti pada saat nanti di mesin CNC itu penempatannya yang 100 itu yang manjang. Oke. Yang 96 yang lurus ke depan. Paham ya? Ntar kebalik, ntar hasilnya berubah loh, beda lagi ya. Paham ya? Iya, ntar cacat hasilnya bendanya karena kebalik posisinya. Kita bikin rectangle, 2 point center, tengah-tengah, bikin kotak, diameter ini 100. Ingat-ingat ya, panjangnya 100. Nah, ini zoom mundur. Yang ininya 96. Langsung aja extrude ya. Berapa extrude-nya? Tadi di 5 seingat saya ya. Ini kan 14 dikurang 19 5. Nanti ini saya share ya. Ini ubah jadi 5. Nah, kalau udah kita skate lagi di sini. Kita gambar yang garpu ya. Garpu dulu ya, yang ini. Yang bulatnya ntar belakangan, yang bulat lubang di sini. Kita garpu, ini panjang 17, 10 dan 13. Nanti kita bikin satu sisi, lalu bawahnya di radius, terakhir di radius kita bikin mirror ya, biar cepat kanan kiri atas bawah, biar cepat. Tapi sebelum bikin ini garis, kalau mau enak kita bikin nih radius 48 dulu. Radius 48 itu diameter 96 ya. Ya, kita bikin diameter 96 baru bikin garis 7, 10 dan 13. Kalau udah ahli cepat biasanya. Lingkaran circle 96. Nah, baru kita bikin garis bawah ya, garis ke kanan kirinya ya. Itu kita lihat tinggi ini nih di sini 23 ya. Berarti dari sini dari 96 itu ke dalam itu tingginya 23. Line. Nah, di ujung sini ya. Nah, sampai warna hijau, terus lurusin 23. Nah, baru ke samping kiri ya. 7. Tarik dulu ke atas. Ya. Lebihin enggak masalah. Ya. Terus geser ke kanan berapa? 10 ya? 10. Tarik ke bawah nggak apa-apa. Nah, ini geser aja tuh. Ntar dia otomatis sejajar ya. Terus ke kanan ini 13 kan? Nah, tinggal ini dilurusin lebihin dikit saja segini. Yang atas bisa dihapus. Selebihnya kan kita hapus-hapusin ya sama trim ya, biar nggak ganggu. Biasa saya dihapusin.
Ini kita trim, kita zoom dikit. Nah ini ada yang ini harus dihapus. Ini dihapus. Pak, di bawahnya dihapus nggak? Kita bikin ini dulu, jangan dihapus. Ya, kalau mau dihapus yang ini ya. Ya, yang ini dan yang ini. Ya, yang ini jangan dihapus karena bidang ini yang kepake nanti. Yang bawahnya tinggal di pilet. Piletnya kurang lebih 5 tadi saya lihat. Nah, ini dan ini ya. Ini dan ini. Ini dan ini. Gampang kan kalau yang ini. Nah, sebenarnya di atas ini ada radius ya. Cuma belakangan ntar aja. Kalau udah di mirror baru kita bikin pilet yang ini. Piletnya 2 mili seingat saya tadi ya. Nah, ini tinggal di blok, kita mirror ya. Tapi sebelum mirror dibikin line garis bantu ya sebagai kaca bebas ukuran mah ya. Nah, tinggal di blok. Di blok terus pilih mirror. Mirror line-nya kita pilih yang kanan dulu. Nah, down. Blok lagi baru yang bawah. Mirror line yang bawah. Apply, down. Jadi atas bawah sudah ada. Ini tinggal di blok garis bantu dihapus. Terus sisanya kita trim satu-satu ya dari atas. Ini hapus, yang ini hapus, yang ini jangan. Terus ke bawah, yang di sebelah sini hapus, sini hapus, sini hapus. Enggak ya. Yang sebelah sini hapus dan sebelah sini hapus. Untung nggak hapus ini. Nah ini garis bantu. Sebenarnya yang ini garis bantu ya, kita hapus ya. Lanjut. Ya lanjut lagi ya. Ini dihapus garis bantu. Nah kalau udah begini jangan langsung di finish ya, karena belum selesai. Kita pilet dulu, pilet 2. Ya, yang dipilet bukan yang bidang belakang, tapi bidang depannya. Yang ini ya 1, ya 2, 3, 4. Nah ini ada garis lebih nih. Kalau ada garis lebih gini gampang, gak usah panik, di trim aja ya. Tuh. Oke. Nah selanjutnya di bawah pilet masih diameter pilet 2. Yang ini ada 4 sisi berarti tuh, ingat-ingat ya. Kalau nggak kepilet ketahuan nanti di hasil di benda, wah kamu belum pilet ini gitu ya, kelihatan. Udah ya, udah jadi ya, tinggal kita extrude. Nah extrude tebalnya lihat di gambar, dari 14 dikurang 5 itu kurang lebih 9 mili ya. Ya kan? 14 dikurang 5. Kita kan ngambil ini doang. Ya. Nah. Iya, 9 ya. 9 tingginya 9 berarti itu. Jadi kayak bentuk Batman ya. Lanjut kita bikin yang ini dulu ya. Bulatnya belakangan. Kita bikin yang lingkaran ini dulu ya. Nah ini lingkaran kita bikin satu-satu dulu. Pertama kita lingkaran 48, terus kedua lingkaran 28, terakhir lubang dalam diameter 21. Kalau lingkaran udah semua baru bikin celah alur yang tebalnya 16 nih ya. Terakhir dah. Oke? Itu step ketiganya. Kita buat dulu. Di sini kita sketch di atasnya. Terus dibikin lingkaran tadi 48 ya, 48 enter. Nah ini extrude satu-satu ya, nggak bisa semuanya karena tingginya beda-beda ya. Lihat tuh, ini tingginya segini, terus di dalam lubang ada lubang lagi gitu, makanya nggak bisa langsung sekaligus ya. Tingginya berapa? Ini maksimal dari atas itu ya. Sisa 5 kan seingat saya. Ya, tinggi dari atas ini ke sini 5. Ya, 5. Oke, jadi 5 tambah 9 14 tambah 5 19. Jadi total benda 15. Nah, baru kita bikin diameter
lubang yang 28, bener nggak? Ya, diameter 28. Nih celah yang lubang ini nih. Ya, 28. Extrude ya, tapi extrude-nya cutting ya, ke belakang ya. Nah, kalau mau gampang ini diubah aja direction 2. Ingat-ingat, ke belakang itu direction 2. Nah, ini kedalamannya berapa? Kamu harus cek dulu di gambar. Nih, kedalaman diameter 28 ada ketulisannya div nih, div atau depth. Kedalaman ya, itu kurang lebih 10. Berarti kedalaman lubang diameter 28 adalah 10. Gampang bacanya. 10. Bentar ya, cutting ya, dikat. Nah selanjutnya kalau kamu keder atau nggak kelihatan, nah ini diubah posisinya, terus di skate di lubang yang dalam, bukan yang di sini tapi dalam, diameter 21. Ini tembus ya. Checklist, terus posisi diubah aja biar gampang. Terus extrude ke belakang direction 2, tarik aja panahnya ke bawah sampai tembus, enter. Oke, jadi ketahuan nanti barangnya itu mana nih, orbit. Ini orbit ya. Nah ini biar bisa kelihatan. Nah kalau udah selesai, kita bikin lubang kanan kiri ya. Sebenarnya ini belum selesai ya, harus dibikin diameter alur 4 mili ya, 16 ya. Nah, coakan 16 ini. Nah, habis coakan 16 baru kita bikin chamfer. Nih, ini kan di chamfer ya. Ya, di chamfer 1 mili. Nah, cara buat alur 16 ini diklik di sini seketnya, terus bikin kotak. Kalau mau aman begini ya. Nah, terus ini tebalnya 16 diubah. Nah, kalau mau aman lagi ininya diubah nih. Ya biar dapat semuanya. Pas lagi di extrude cut. Jadi 55 atau 60, terserah. Oke? Nah, kalau udah di finish, terus extrude ke dalam. Nah, dalam ini kan tarik ke bawah. Nah, jangan terlalu dalam. Lihat gambarnya. Mana gambarnya? Nah, nih gambarnya. Di sini 3 mili kedalamannya. Tulis 3 mili di sini. Oke? Kalau udah enter. Jadi alur. Terakhir di chamfer. Chamfer langsung aja di sini. Pakai nih. Chamfer. Tulisannya di sini ganti 1 mili. Terus kamu zoom bidang ini yang di chamfer ya. 1, putar ke belakang. 2. Oke? Checklist. Jadi kanan kiri udah di chamfer. Nah, terakhir bikin apa? Yang bulat lubang kanan. Sketnya di mana, Pak? Di sini aja. Ini bikinnya satu-satu ya. Nah, kan posisi ini kita nggak tahu nih di mana nih titiknya. Nah, ini kan ada garis lingkaran menandakan R35. R35 itu lingkaran berapa? 70 ya. Ya, jadi kita bikin lingkaran garis bantu itu 70. Baru habis 70 bikin lingkaran yang ini diameter apa nih ya? Ini diameter 20 kedalaman 3. Yang ini diameter 16 kedalaman 3. Berarti sama kan? Berarti kita bisa bikin kanan kiri diameter yang berbeda tapi kedalamannya nanti pas lagi di extrude bareng sama gitu. Biar cepat. Itu efisiensi waktu. Kita bikin dulu diameter 70 garis bantu. Nanti kita hapus ini. Nah, kalau udah bikin lingkaran di sini nih, sejajarin nih. Ya. Klik. Terus diameter apa tadi? 20. Terus di sini diameter 16. Nah, Pak, ini yang 70 hapus nggak? Hapus aja karena udah nggak berfungsi. Kalau udah checklist, di extrude ke dalam satu-satu, satu ke sini, satu di sini.
turunin ke bawah direction 2 di 3 mili. Oke, selesai kan? Nah, selanjutnya bikin sketch terakhir yang di sini sama aja kan, tingginya ini dan ini ya. Ya, bikin diameter di sini sejajarin posisi koordinat di sini, seingat saya tadi 10. Terus di sebelah sini kan nggak tahu nih titik tengahnya mana, gampang geser aja kursor ke sini, ntar muncul tuh di tengah. Ya, geser aja gitu. Lalu di sini bikin diameter 6. Selebihnya kita extrude ke dalam, tembus ke bawah. Ya, 2. Tarik aja ke bawah. Set, dah. Enter. Oke. Selesai. Kita orbit. Kita cek dulu orbit. Udah semua ya. Atas, bawah juga udah tembus. Oke. Kalau sudah seperti ini tinggal di apa? Shape. Shape as. Shape as buat apa? Buat ke Mastercam. Ya, dimana terserah kamu. Yang penting shape as-nya kamu tahu gitu. Ya. Job Ukom. Misalnya job Ukom. Shape. Nah, kalau sudah seperti ini udah ke save, berarti tinggal kita buka Mastercam. Ya, kita translate, kita buka dulu Mastercam-nya. Jangan lupa F9 kita hidupin. Ya, F9 koordinat biar ada patokan. Open file. File yang tadi kamu save di mana? Inventornya. Ya, cari dulu. Nah, kalau sudah ini diubah nih ya, inventor ya, yang IPT. Masih ingat kan ini mah ya, enggak ya. Tadi apa? Ukom job Ukom ya. Ya, job Ukom. Tinggal di checklist. Langsung koordinatnya muncul ya. Nah, ini kan F9 saya hilang, tapi nanti kamu hidupin aja ya, karena saya kalau pakai F9 ini nih langsung ngepost, jadi nggak berfungsi ya. F9 saya di sini, tapi kalau nanti komputer kamu buka aja F9 nya. Oke. Nah, ini kalau mau enak ininya posisi terserah, mau pakai yang solid ataupun yang kerangka seperti ini, terserah. Nah, sebelumnya pasti kamu harus dibikin kebawahin dulu ya, posisinya kebawahin ya. Kan di sini biasanya kalau F9 posisi koordinat UCS-nya ada di atas benda ya. Nah, bagaimana caranya UCS-nya itu harus di bawah. Ya, kemarin gimana caranya di blok? Ya, export, translate. Karena F9 saya nggak muncul di sini, tinggal hitung aja, tadi kan tinggi benda berapa? 19. Ya udah tinggal turunin aja ke bawah 19 mili. Nah, ininya ubah ke move, jangan copy ya. Kalau copy ntar double. Oke? Checklist. Nah, turun ke bawah. Oke? Kalau sudah seperti ini, boleh digunakan pakai ini, bisa ya. Nah, selanjutnya kita bikin ini dulu ya, bikin garis bantu dulu ya. Pertama kita bikin garis bantu khusus, ini posisinya pakai top ya, posisi top. Kita bikin garis bantu untuk bikin kotak. Pertama ya kotak nih, bikin kotak, posisinya di tengah dari sini. Lebihin dikit aja, jangan terlalu lebar seperti ini, ntar hasil masiningnya terlalu lebar. Lebihin seginilah kira-kira ya, bisa ya segini ya. Terus kedua bikin yang lingkaran buat pocket. Nah, lingkaran pocketnya berapa nih sesuai dengan diameter 21 yang ini, tinggal diklik aja. Nah, jadi ntar hasilnya, nah ada lingkaran yang kecil ini untuk pocket, yang ini untuk surface ya. Ya, surface containment, lajurnya end mill biar kena semua. Oke. Kalau sudah, kita proses machining. Pilih mill, mesin tipe mill, default.
tak lupa kalau di bounding box ya, pakai stock setup, bounding box, checklist. Nggak usah dirubah jetnya, kita langsung aja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, oh ada kesalahan nih kayaknya nih. Maaf. Lalu ya, berarti bikin kotaknya sama lingkaran belakangan dulu ya, di bounding box dulu ya, karena lebarnya ngikutin kotak yang tadi. Ya, stock setup ulang, bounding box dulu lagi, bounding box lagi, checklist. Ukurannya kita lihat benar ya, 96 baru tuh. Tadi soalnya kelebihan. Ya. Baru bikin kotak yang tadi ya. Bikin kotak. Dilebihin lagi tadi. Ya, terus bikin lingkaran. Nah, baru checklist ya. Nah, kalau udah kita langsung bikin drill ya. Nah, posisi boleh begini, nggak masalah. Kita bikin toolpad drill dulu ya. Ini drill checklist. Nah, posisinya yang sama ini dulu ya. Ini satu, kedua yang ini ya. Dua ya. Jadi ada dua. Yang kecil belakangan. Sambil nunggu. Nah, toolsnya yang digunain create new diameter drill ya, drillnya pilih drill ya, bukan end mill ya. Drill, terus tinggi ini digedein ya, misalnya drillnya panjang 50 ya, ini diameter 10, bener ya. Nah, kalau udah checklist, ini turn off nya di checklist aja. Nah, tool 1 ingat-ingat, tool 1 drill 10 ya, sesuai kesepakatan tadi 500, ininya 1500 kecepatan speed. Kalau udah cutting parameter pakai pack drill ya, tingginya berapa? 0,5, jadi pack drill naik turun 0,5. Terakhir linking parameter kita turunin sedikit jadi 10 lah. Di sini kedalamannya pakai min karena benda kerja tebalnya berapa? 15 ya. 19, berarti lebihin dikit. Kenapa dilebihin? Karena kan bor itu depannya runcing ya. Ya, ujungnya kan runcing ya. Nah, lancip. Kalau kamu pas di 20, misalnya 20 19, itu kan kenanya di sini. Ada bagian nggak ke bor. Jadi kita lebihin kurang lebih 3 mili dari ukurannya. Misalnya 20 tebalnya, jadi lebihin jadi 3 mili jadi 23. Boleh 22 juga boleh. Kalau saran saya lebihin lagi nggak masalah, 23 ya, min 23. Checklist. Kalau udah kita cek. Nah, tuh ada yang lebih banget kan? Ya nggak masalah, ini kemungkinan nggak kena ragum kok. Kalau mau aman dia tinggal diatur aja. Misal jadi 22 kayak tadi nggak masalah. Oke? Drill kedua. Drill kedua adalah diameter diameter 6. Kita pilih toolpad drill yang ini ya. Klik sekali, satu aja dia mah. Karena ini posisinya ada di bawah, kemungkinan tebalnya itu nggak nyampe 20 ya. Posisi lubang tadi itu ada di bawah, berarti kan kita biar sampai tembus banget itu jangan terlalu 23 gitu kayak tadi ya, kurang lebih berapa ya, 10 atau 12 cukup kayaknya.
Nanti kita atur aja. Create new, bor lagi pilih, tapi diameternya diubah 6. Terus ininya ya 50 biar tinggi. Checklist ya. Kalau udah ini diganti 500. Nih tool 2 6 ya, diameter 6. 1500. Lalu pilih cutting parameter, masih pack drill sama linking parameternya aja kita ubah nih jadi min 10 atau 12 ya. Kita cek ntar. Ya. Kalau udah checklist. Nah, 10 ternyata belum tembus banget ya. Tembusnya dikit banget ya. Ya, tembusnya dikit banget. Ini yang biru, garis biru ini itu garis turunnya end mill gitu. Ya, bornya gitu. Atau mata bornya turun ke bawah. Parameter kita ubah, linking parameter kita tambahin, misal jadi 12. Min 12. Dah tuh, terlalu bawah kan? Ya, aman ya. Nah, kalau udah, ini toolpad kedua, toolpad ketiga kita bikin yang pocket. Lubang yang ini nih, yang lubang diameter 21. Kayaknya lubangnya kurang gede deh, ya. Kelihatan dari gambar. Ya, kita gedein lagi coba ya. Ini jadi error ya. Kalau error tinggal di refresh aja. Posisiin dulu. Ini diameternya kita bikin ulang ya. Ini tadi saya kayak kurang gede ngekliknya. Nah, sama aja ya. Apa di ini ya, delete dulu. Diameter ditulis manual kali ya. Tadi kan diameter 21 ya. Ini posisinya error. Di sini ya 21 enter. Dah tuh. Gede ya. Cuma yang ini jadi error nih. Makanya nanti sebelum kamu ini tadi dibenerin dulu ya sebelum ngebor. Yang ini jadinya cuma satu tools doang tuh yang dibor. Nah, kamu biar kesini bor lagi. Caranya kita berubah geometri ya. Ini di poinnya kita add point. Ya, add point, tambahin poinnya. Klik sekali di sini. Nah, checklist. Checklist lagi. Nah, terus di refresh. Nah, muncul lagi kan? Ya, tadi kan nggak muncul, hilang. Jangan panik ya kalau ada hal-hal yang kayak gini. Ya. Terus baru kita bikin toolpad pocket ya, toolpad pocket yang manual. Pocket pilih. Nah, yang mana yang di pocket? Yang ini kan, yang diameter 21. Cek checklist, oke. Create new. Nah, tool 3 pakai mil 10 ya. Karena udah pocket. Ininya tinggiin aja 30 atau enggak 50 terserah. Mil-nya di kita kok panjang seingat saya. Ini diameter 10 masih checklist ya. Terus ini berapa? 500 ya. Kita pakai 500 karena bahannya amonium, jadi jangan terlalu cepat. Kalau mau main cepatnya nanti di manual aja di feed rate yang ada di mesin ya. Ya, ntar tinggal ditambahin dikit-dikit kalau kelamaan. Nah, di sini kita setting 500 saja ya. Terus yang speednya 2500 nggak berubah.
Oke. Nah, flung rate di sini ubah nih ya. Jangan lupa di sini harus 500. Kalau flung rate itu harus diubah ya. Kalau tadi kan 0,1 itu turunnya terlamaan, bisa berjam-jam. Nah, selanjutnya cutting parameter rogging, pilih yang terus spiral. Ya, finish nggak perlu, ini leaking parameter nggak usah dirubah, masih sama. Depth cut paling yang diubah. Yang ubah jadi 1 mili. Jadi setiap turun dia 1 mili ya. Leaking parameter retract kita nggak pakai, langsung aja plate line. Terus kedalaman tembus sampai 20 ya. Tulis saya 20 atau 21 nggak masalah. Ya, kalau mau tembus banget 21 ya. Pak, kenapa nggak dipasin? Takutnya benda kerja kamu masang miring. Ya, benda kerja masang miring, otomatis ntar ada bagian yang belum kemakan. Iya, ntar ada sisa gitu. Ya. Logikanya seperti itu. Checklist ya. Nah, udah jadi tuh tembus. Ya, nggak apa-apa tembusin dikit aja. Oke, kalau sudah, asal tembusnya jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam mentok ragum. Walaupun tinggi juga tetap aja kan ke bawahnya bahaya. Oke. Toolpath keempat, ini udah keempat, cepat kan? Keempat adalah pakai yang surface rock, terus pilih yang pocket. Checklist. Di blok aja nggak apa-apa, kayak biasa, klik sekali. Tuh. Nah, disinilah yang kamu harus rubah. Containment nggak kita pakai, yang kita pakai adalah endpoint. Nah, ini endpoint. Ya. Endpoint yang mana Pak? Kita miringin. Ya, posisinya. Endpoint adalah posisi terakhir end mill turun ke bawah dari atas sampai bawah. Ya. Nih, batas maksimalnya kan di sini ya. Ya. Nah, disinilah endpointnya. Oke? Di sini endpoint terakhir. Tools turun dari bawah. Oke, kenapa? Karena kan bidang yang ini kita jepit ke ragum. Kalau end mill gerak sampai bawah itu kena ragum. Ya, paham ya logikanya seperti itu. Ya. Oke. Kalau containment kita nggak pakai. Nah, udah. Pilih tools yang berapa? Nomor 3 kan? Masih sama kan? Pokoknya toolpath nomor 3, 4, 5 itu sama semua toolsnya. Tools nomor 3 ya. Paham ya? Nah, terus kita checklist lagi di sini. Ini maaf bentar. Aduh, jatuh tuh. Ini colok tuh. Mau lobet baterai saya. Lama bisa 1 giga. Udah ya. Ini rubah jadi 500 sama kayak tadi ya. 500. Speednya 2500 karena masih rogging. Kalau finishing baru ya 3000. Ini 500. Ini 500. Udah. Selanjutnya surface. Clearance kita nggak pakai clearance, kita pakai yang retract-nya aja. Di sini tingginya 10 biar nggak terlalu tinggi. Sisain 0,2. Ya, kalau finishing baru 0, kalau rogging masih sisain 0,2. Nanti selebihnya kita finishing. Nah, maksimum step down turun ke bawah 1 mili. Ya. Maksimumnya. Terus nih ada penambahan yang kemarin. Di posisi sini nih ya, coba perhatikan ya. Di posisi sini itu jangan langsung rubah ke pocket parameter, tapi yang kita ubah adalah nih ada tambahan cuff depth ya, atau kedalaman pemotongan, sama kayak tadi endpoint. Nah, dari incremental kita ubah ke absolute. Ya, maksimalnya berapa step cut depth-nya? Itu min tadi berapa? 14. Nah, lihat di gambar. Nah, tinggi ini kan maksimal dari sini ke sini 14, benar nggak? Berarti cut
salah buka. Nah, cuff depth-nya, maksimum depth-nya ke bawah itu adalah min 14 pakai titik. Oke? Bisa? Ya, ingat-ingat ya, ini min 14. Penambahan di situ doang. Ya, khusus yang di sini. Terus pocket ininya pakai hex speed nggak masalah. Oke? Terserah kamu mau milih terus spiral atau ini, tapi selebihnya jangan. Ya, hasilnya ntar jelek, terlalu jelek. Kalau yang pakai zigzag, one way atau yang lain, saran saya pakai terus spiral atau hex speed. Checklist. Tunggu. Mudah-mudahan berhasil. Ngebacanya lama lumayan. Karena gagal, jadi diulang lagi ya. Surface-nya kita ulang, coba posisiin kita ke solid ya, posisi ke solid. Ini kayak posisi di geometri awalnya salah, jadi nggak kebaca. Toolpath, surface, rogging, pocket. Di blok kayak tadi. Oh, seperti kita butuh endpoint, containmentnya kita buka, tapi dirubah ya, ininya jadi solid ya, jangan yang ini ya, yang jangan wireframe, tapi yang solid. Terus pilihnya yang mana Pak? Yang ini nih. Nih. Pilih klik yang ini ya, garis. Nih kalau saya rubah ini, yang ini ya. Oke? Jangan yang ininya, tapi yang ini. Oke, garisnya. Klik sekali, checklist, baru checklist lagi. Ya, endpoint abaikan saja. Tadi kita pakai endpoint jadinya error, kita rubah jadi containment. Tapi containment kliknya rubah tadi ya, dari wireframe ke solid atau 3D. Checklist. Rubah itu doang kok. Yang ini masih tool sama, tool Siga 500 200 2500. Soalnya kalau kita salah chain istilahnya, jadi hasilnya error juga ngikut. Nah, ini clearance kita nggak pakai, ini jadi 10. Ini 0.2. Terus rogging parameter 1. Ini depth cut-nya tadi kita ubah ke 14, min 14 ya. Min 14 titik. Checklist. Terus maksimum step down 1 mili, ingat-ingat. Ya. Hex speed, checklist. Mudah-mudahan bisa. Nah, berhasil ya. Berarti pakai containment ya, jangan pakai endpoint. Tuh, coba perhatikan. Lihat, lajunya endmill nggak nyampe apa? Bawah. Kalau tadi kan nyampenya ke bawah sebelumnya. Ada penambahan di mana surface pocketnya? Yang tadi containment diubah ke solid, lalu klik di sini yang paling atasnya ya, garisnya ya, garisnya. Terus ada penambahan di depth cut ya. Depth cut tadi pada saat toolpath ya. Depth cut ditambah 16 mili. Nah, ini udah jadi kalau ini. Tapi ini baru rogging. Ya. Baru rogging. Yang satu lagi terakhir adalah finishing. Ya. Ini biar nggak mengganggu, dihilangin dulu ya, pakai garis biru ini. Ya, displaynya kita hapus dulu. Hilangin.
Selanjutnya kita finishing. Pak, simulasi nggak? Ntar aja belakangan. Kalau udah selesai semua baru kamu simulasi. Ada masalah apa enggak? Selanjutnya toolpad finishing. Pilih yang paralel. Masih sama yang kayak kemarin, paralel. Klik blocks. Nah, enter. Nah, ini pakai containment ya. Kalau nggak pakai containment, kamu nggak kena samping di sini, nggak kena endmill, ya. Jadi ntar endmillnya nggak kena bidang ini. Saya udah nyoba, ternyata nggak kena bidang di sebelah sini. Kalau kamu nggak pakai containment. Nah, containment batasannya yang mana, Pak? Klik yang dari ini kan masih solid ya, ubah ke tadi yang sebelumnya, ini masih solid, diubah ke wireframe. Terus klik yang ini aja, kotak yang kita buat kayak sebelum-sebelumnya ya. Klik checklist, oke. Baru oke lagi. Toolsnya masih sama kan, jadi nggak ada pergantian tools dari toolpad ke 4 ke 3 4 5 itu nggak ada pergantian tools sampai terakhir. Ini 500. Oh, ini karena finishing kan makan 0,2 doang. Kita pakai 1000 nggak masalah kayaknya. Oke. Ya, 1000 ini ditinggiin 3000 biar halus. Flung rate tetap kita pakai 500 sama red tracknya 500. Surface parameter yang dirubah nih ini aja 10, yang ini jangan dirubah, ingat ya. Ini namanya finishing harus 0. Oke. Terakhir di finish parameter, maksimum step down-nya saya pernah nyoba 1 terlalu kasar. Kalau mau halus itu 0,5 atau enggak 0,7. Kalau 0,2 makin lama, kelamaan ya. Ya 0,5 udah halus. Kalau mau cepat lagi 0,7. Makin besar semakin cepat sih, tapi hasilnya kasar. Walaupun finishing kayak ada garis-garisnya gitu. Ya, ada bekas gitu. Kan ini step down maksimal step over ya. Maksimal step over itu kan pergeseran tools pada saat dia lagi finishing gitu. Kalau terlalu lebar ngebekas gitu ya. Kayak yang bagusnya sih emang pelan-pelan dikit-dikit. Cuma kan waktu. Kamu ngejar waktu. Harus mikir. Oke, angel nggak usah rubah, masih 0 aja kalau mau enak. Lalu di checklist kita lihat. Set ya. Tuh, rapat kan? Kalau 0,2 makin rapat lagi. Nah, tuh. Lihat, yang di papras segini doang kan? Ya. Karena sudah sesuai dengan ini. Jadi kena tuh di sampingnya kena. Kalau kamu nggak pakai containment, ini di sini nggak kena endmill gitu. Jadi ntar hasilnya kayak nggak ngelengkung seperti Batman, tapi kayak ada bukan kotak tapi kayak tirus gitu, kayak bentuk kayak tirus, sebelah sininya masih nggak rata gitu, masih kasar permukaannya. Nah, selesai deh. Kalau udah seperti ini kita bisa uji coba simulasi. Toolpad group, checklist semuanya, baru di simulasi. Ini quality dicepetin aja. Terus ini 10, kita coba 10. Tuh, set. Nah, ya. Oke ya. Ini rogging ya? Tuh, udah rogging kan, toolpad ketiga kan? Jadi kayak dia pertama ngebor dulu, bikin lubang gede, habis itu rogging. Ya, tapi cepet. Ngebor itu cepet, nggak bakal lama. Yang paling lama ini apa nih? Surface roggingnya sama finishing agak lama. Saya ngitung-ngitung, saya lihat yang finishing doang ya 30 menit. Yang finishing. Kalau rogging nggak tahu dah. Kalau roggingnya 30 menit juga, logikanya kamu udah 1 jam running, ditambah bor 10 menit, bisa bor 10 menit. Berapa? Udah 70 menitan ya. Ya 70 menit, belum ditambah gambar. Oh, kalau gambar nggak masalah deh, saya masih ada waktu nanti bareng-bareng kalau gambar. Tapi kan kalau di running
kamu maksimal 2 jam. Ya 2 jam lebih dikit nggak masalah, tapi kalau 2 jam kelewat sampai 3 jam itu masalah, kesian yang sesi 2-nya maksudnya. Iya. Makanya toolpad lagi apa setting toolnya jangan lama-lama. Iya. Feeling saya 1,5 jam running lah maksimal kamu. Kita cek nih waktunya. Estimasi waktu. Kalau yang udah sering bikin gambar seperti ini itu nggak masalah. Wah ini macelnya nih, nabrak. Dari toolpad 3 perpindahan tools. Oke. Boleh enggak tadi kayak gitu si Duit ya kamu pusing ya dia sedang tertekan Coba ubah dulu ya, diubah dulu nih ya starting pointnya. Jadi kayaknya starting pointnya dia langsung ke bawah, jadi makanya tadi nabrak. Kalau mau aman starting pointnya kita ubah nih. Starting pointnya di yang posisi atas benda di mana aja. Misalnya solid, kita bentuk solid dulu. Nah ini kita ubah di sini aja, misalnya starting pointnya di sini nih, yang paling tinggi ya. Nih paling tinggi di sini kan. Kita checklist, kita perbaiki chain, mudah-mudahan nggak nabrak. Cuman pindahan starting point yang paling atas. Tadi kan kita pakai containment doang, terus starting pointnya kita nggak pakai gitu. Ya jadi starting point itu posisi awal tools itu bergerak gitu. Ya mungkin ngebacanya seperti itu. Kita cek dulu. Kita pakai 2 tools ini, yang selebihnya nggak usah dulu buat simulasi doang. Masih nabrak nggak ya? Ganti sebelah kanan ya. Oke. Diubah ini aja ya karena masih nabrak. Di sini nih toolsnya nih. Karena dia posisinya masih di dalam apa namanya? Pas lagi proses surface rogging, posisi tools itu masih di atas ini, belum naik ke atas gitu. Nah, itu boleh ngerubah di sini. Kita coba dulu yang di sini, kita rubah nih parameter ini. Oh jangan di sini. Yang dirubah deh ini aja nih. Toolsnya kita tambahin. Jadi jangan pakai tools nomor 3. Misalnya 50 tingginya, di sini 10. Pak masih pakai diameter ini. Toolsnya masih nomor 3 nggak Pak? Bisa, nggak apa-apa, kita masih nomor 3 aja ya. Cuman ntar dia posisinya dia langsung kayak ganti tools, balik naik ke atas, turun lagi ke bawah gitu ya. Logikanya mesin seperti itu. Guys, ini dia delete dulu. Maaf. Kita ubah, create new.
Ini 30 lah. Ini diubah nih toolsnya jadi 3. Ya, ini diameter 10. Yes, jadi ada double ya. Nah, tapi yang di checklist ini yang tools yang lama, yang baru adalah yang ini ya. Paham ya? Ya, yang baru yang atas. Oke? Lalu checklist aja. Ya, mudah-mudahan nggak nabrak. Ya, kita coba lagi. Masih nabrak. Dirubah ininya, retract-nya jadi 30. Ingat-ingat. Nah, karena yang tadi salah dicoba, kita refresh dulu yang ini. Jadi dia agak tinggi ya. Karena kita nggak pakai clearance, jadinya nabrak kali. Nah, agak lama ya kalau surface routingnya. Dah, itu agak tinggian lah. Jadi ketika dia turun naiknya itu nggak terlalu inilah gitu. Oke, kita ulang. Finishing, toolpad. Paralel. Posisinya top ya. Kita blok enter. Containment kita pakai tetap pakai yang bukan dalam ya. Nah ini ya yang kecil, ini kan nggak kelihatan ya. Ini dihilangin dulu biar nggak ngeganggu. Containmentnya pakai yang ini ya. Ingat-ingat. Checklist. Lalu pilih tools yang tadi, yang bawah ya. Jangan yang ketiga, yang baru tapi yang bawah. Ininya 1000 karena finishing. Ini 3000. Terus di sini 500. Surface. Di sininya 25. Bolehlah kita pakai 25. Paralel. Ini step over 0,5. Kode checklist. Nah, kita coba ya. Masih nabrak enggak? Mudah-mudahan enggak. Ya, enggak kan? Karena retract-nya karena tadi masalahnya di retract. Terlalu rendah retract-nya. Kita harus tinggiin dulu harusnya. Benernya tadi pun udah bener, cuma retract-nya yang kurang tinggi gitu. Jangan 10 berarti pas lagi di surface apa tuh? Rogging harus jadi berapa? 30 ya. Paham ya? Ya biar nggak nabrak sih. Makanya tadi dari tadi saya nyariin retract-nya di mana gitu. Oh, ternyata pas ini nemu di situ. Oke? Cukup kan? Nah, kalau udah nih
terakhir kan udah bener ya, posisinya udah bener nih semua. Jangan lupa di apa, jigot. Nah cara jigot ini di checklistin dulu semua ya, jangan sampai nggak ke checklist. Oke. Nah karena udah disimulasi udah benar udah aman, tinggal kamu jigot checklist semua, terus kamu pencet G1 di sini. Oke. G1 checklist. Oke. Ya, kalau ada AutoCAD biasanya muncul di sini AutoCAD. Ya. AutoCAD-nya di cancel aja nanti ya. Nah, ini save-annya ingat taruh di mana terserah kamu. Kalau ada flash disk pakai flash disk di save-nya atau di komputernya di tempat tadi kamu nge-save. Oke. Kayak ini job hukum. Ya udah, tinggal di checklist seperti ini. Nah, kalau udah nih tinggal nunggu ya. Nih ini biasanya muncul kalau saya karena ada AutoCAD jadi muncul ada perintah dari AutoCAD. Dia kayak ngeling gitu, bahasanya dari Mastercam ke AutoCAD ngeling. Biar nggak lemot, ini di cancel aja ntar. Nah nih tuh di cancel ya AutoCAD-nya. Ya nanti langsung muncul. Ingat di sini ada berapa tools? 3. Ya. Ya, yang kamu tuh ada tool 1, 2 dan 3. Tool 1 ingat-ingat ya, tool 1 apa? 2 apa? 3 apa? Ya, tool 1 10, 2 6, 3 10. Paham ya? 1 2 10, tapi yang satunya 1 3 itu 10. Tapi yang satunya itu bukan endmill tapi bor. Nah, ini kita hapus. Hapus ya. Posisinya pakai dari N10 ya, N100 ya. Nah, yang kamu hapus yang pertama adalah A0 ya. Find aja dulu. Kalau nggak nemu di sini kan udah kelihatan A0. Ya, tinggal nanti kalau yang nggak kelihatan kita find. Hapus dulu aja ya. Kita pilih dulu satu-satu fokus A0. A0. Nah, ini dihapusin dulu. Oke? Gampang kan? Nanti kalau nggak ngerti bisa nanya ke saya. Nanti pas waktu Gcom boleh saya bantu yang ini. Tapi sebisa mungkin kamu sendiri ya. Paling saya mah ngecekin doang ya. Ngecekin doang. Takutnya ada 0 muncul. Kalau ada 0 muncul itu nggak kebaca di mesin, alarm malah. Tiba-tiba berhenti mendadak. Ya. Lagi running berhenti mendadak. Bahaya kan? Waktunya berkurang. Ulang lagi gitu kan. 0. Oh, nggak ada ya, aman ya. Nah, kalau udah nggak ada, kita ubah dulu dari tool 1. Ya, masih ingat kan? Find T1. Ya. Yang diubah apa? Nih. G0 ke G1. Tambahin feedingnya huruf besar. F, ingat huruf besar bukan huruf kecil. Titik. Ya. Feeding 1000. Find lagi. T1 udah ya, T2. Nah, T2 ini diubah G1 F1000. Udah kan? Nah, tool 3 nih di bawahnya tuh udah muncul kan? Yang dihapus di setiap tool di bawahnya ada G0. Diubah jadi G1. Ya. Ditambahin sampingnya F1000. Cari lagi, tool 3 kan ada dipakai 3 kali, takutnya di bawah ada lagi. Tool 3. Find lagi. Tool 3. Oh, enggak ada ya, berarti aman ya. Dia enggak ada pergantian tool lagi di bawah. Jadi tinggal cukup di save CTRL-S langsung plastik cabut pindah ke mesin running. Oke? Seperti itu kan? Simpel kan? Nah, tinggal kita lihat waktunya nih berapa kalau dicek. 2 jam 13 menit kan? Nah, makanya ini bisa diedit lagi. Misalnya kayak tadi finishing. Ya, pas lagi finishing misalnya yang diubah tadi step opernya jadi 0,7 ya. Yang dirubah bisa ini nih ya. Ini kalau kita rubah-rubah kita bisa ngerubah yang ini. Yang ngerubah yang ini maksimum step over ataupun ngerubah yang di parameter di surface rock yang dirubah di
maksimum step down ini. Ya, tapi karena melihat toolsnya 1 mili atau yang di sini nih retract-nya fit rate kita tambahin misalnya jadi 500, jadi ini kalau saya tambahin jadi misalnya 700 lah gitu ya, sehingga saya walaupun 1000 kayak bisa sih sebenarnya, tapi terlalu bising bunyi gitu. Coba kita main aman aja 700. Nih, kalau pakai 700 saya refresh lagi ya, ulang ya. Itu berkurang waktunya. Jadi 1 jam lebih kayaknya. Karena yang lama ini nih. Kalau finishing cepat, tapi kalau yang lama itu adalah surface roughing ya. Harus di ini. Ya kalau mau cepat ya 700 lah gitu. Atau ntar pas lagi ini kita mainin tambahin lagi, tambahin kurangin gitu. Di mesinnya ya, pakai fit rate yang ada di tombol mesin. Udah kan? Nah, kita checklist lagi semuanya, kita cek. Oh, bukan simulasi tapi yang Blackford. Terus info. Tuh, jadi 1 jam 45 menit. Ya enggak? Ngaruh enggak? Iya, ngaruh. Kalau 1000 bisa cepat lagi. Cuman masalahnya bising. Kalau mau main 1000 nanti aja di sono. Ya, jangan di mesin, jangan di aplikasi, tapi di mesin. Ya, di manualnya. Oke? Paham ya? Di pas manualnya nanti kita utak-atik. Kalau mau lama banget nih. Kayaknya 2 jam normal lah. Saya udah bilang juga ke panitia yang lain. CNC itu kamu dikasih waktu 4 jam. Jadi 4 jam itu satu sesi. Ya, satu sesi itu 4 jam kamu harus selesai. Sedangkan 4 jam itu 4 jam normal ya, bukan 4 jam pelajaran ya. 4 jam normal itu misalnya dari jam 7 sampai jam 11 baru selesai. Nah, 4 jam itu kamu bisa gunakan buat setting tools, gambar, sama running. Iya, paham ya? Iya, selebihnya baru interview. Oke? Iya. 4 jam itu juga harus di buffing ya, pakai buffing juga ya. Terakhir di finishing pakai buffing, dihalusin. Ya. Oke? Paham ya? Cukup ya? Ya, nanti coba kalau ada waktu sekarang silakan latihan. Ntar kalau ada yang bingung silakan tanya ke saya. Cukup ya?